Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang motivasi sukses ya. Karena saya lihat ada beberapa tema tentang kajian Islam. Nah, untuk saat sekarang kita akan coba bahas tentang ada atau tidak motivasi sukses dalam Islam. Karena pada dasarnya ajaran Islam menginginkan kita untuk berhasil ya. Berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Kalau kawan-kawan ditanya apa arti sukses sebetulnya? Sukses artinya apa kira-kira? Ya silakan, kalian mau ke depan. Menurut kawan-kawan sukses apa kira-kira? Karena artinya masing-masing berbeda ya. Satu orang dengan yang lainnya. Ada yang bisa kasih gambaran ke saya? Kira-kira apa itu arti sukses kira-kira? Menurut kawan-kawan. Apa? Kan gampang ucapkannya ya. Nah tuh sebetulnya sukses itu apa gitu? Yang di depan bisa apa kira-kira? Sukses menurut kawan-kawan apa kira-kira? Selamat. Apa kira-kira? Apa? Ada yang bisa ngasih pengertian kira-kira sukses itu menurut kawan-kawan itu apa kira-kira? Apa itu sukses? Kan kita gampang ucapkan sukses ya. Sebetulnya sukses itu apa sih menurut kawan-kawan? Oke, mencapai sesuatu yang diinginkan. Tepuk tangan dong. Jadi mencapai sesuatu yang diinginkan itu kategori sukses. Ada lagi pengertian yang lain menurut kawan-kawan apa kira-kira? Sukses. Yang laki-laki ada banyak nih, 1, 2 sampai 200 orang nih. Atau 3 orang. Nah, tentunya masing-masing kalau ditulis boleh jadi banyak pengertiannya ya. Tapi untuk mengucapkan secara langsung mungkin agak merasa kesulitan ya. Ternyata sukses itu ada yang menerjemahkan tadi sesuai yang diharapkan itu kategorinya adalah sukses. Kawan-kawan, lomba menang perlombaan sukses nggak kira-kira? Kategori sukses. Mahasiswa dapat IP-nya biasanya tertinggi berapa? 4. Jangan bilang 4,5 ya. Nah, IP yang tertinggi Anda dikategorikan sukses kalau IP Anda 4. Apalagi IPK-nya udah sampai 4. Itu dikategorikan sukses. Anda setelah lulus dari kampus Gici dan bekerja, gajinya lumayan. Gajinya 1 bulannya 10 juta. Sukses nggak kira? Alhamdulillah ya. Itu dikategorikan sukses nggak? Sukses. Oleh karena sebetulnya kalau dipengertikan sukses itu beraneka ragam. Sukses itu ya dipegangin aja ya. Sukses itu setidak-tidaknya saya list pengertian banyak orang yang menulis arti sukses. Setidak-tidaknya sukses itu apa? How to become impossible to possible. Itu apa artinya? How to become impossible to possible artinya apa? Merubah apa? How to become, menjadikan sesuatu gimana? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya IP 4 mungkin nggak? Tidak mungkin. Tapi menjadi mungkin kalau kawan-kawan belajarnya benar, rajin dan bisa. Gaji 10 juta mungkin nggak? Tidak mungkin kayaknya. Tapi kalau Anda betul-betul, kenapa tidak? Bahkan kalau bisnis jualan bakso gajinya sebulan bisa 10 juta nggak? Lebih bisa. Di daerah Ciputat ada pendapatannya satu hari itu 3 sampai 5 juta sehari. Sehari. Berarti kalau 5 juta dikali 30 hari berarti berapa pendapatannya? 150
50 juta, makanya dia banyak punya mobilnya mewah, punya kontrakannya banyak dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Artinya sukses itu beraneka ragam. Merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anda sedang sakit keras. Sakit apa? Misalkan sakit tipes. Tiba-tiba Anda sehat. Dikategorikan sukses nggak itu? Dikategorikan sukses. Apa yang Anda inginkan hidup di dunia kira-kira? Sukses pengen seperti apa sih sebetulnya? Apakah hanya punya materi saja? Punya 3 TA, harta, tahta, kalau yang laki-laki wanita. Ya, sukses bukan hanya itu, tetapi apa? Ketenangan kan? Ketenangan yang bisa kita cermati. Motivasi sukses semua orang itu pasti bisa. Bahkan ada hal yang menarik. Ada motivasi sukses dari seseorang itu yang awalnya dia mendapatkan bantuan dari orang lain. Sering mendapat bantuan. Dari mana? Dari dana zakat, infak, sedekah. Yang kategorinya apa? Dia mustahik, kalau miskin ya, mendapatkan bantuan. Tapi dia ingin suatu saat mohon maaf, suaranya lagi serak becek karena barusan tadi habis konser di Hotel Akasia ya, di Kramat 81, jadi suaranya agak serak-serak becek ya. Serak-serak becek buat serak-serak basah. Nah, kawan-kawan semuanya, semua orang ingin sukses, memperoleh apa yang diinginkan. Tentunya lagi-lagi di dalam Islam itu sukses itu bukan hanya mendapatkan materi tadi. 3 TA. 3 TA tadi apa 3 TA? Apa 3 TA? Harta, tahta, wanita. Jadi bukan hanya kenikmatan saja, tetapi apa? Memperoleh rezeki yang halal. Seperti halnya tadi, ada orang awalnya kerjaannya dapat bantuan terus. Akhirnya dia berpikir, semoga saya nanti suatu saat punya uang dan berzakat dan berinfak dan sedekah. Namanya Ibu Pamela. Di sini ada nggak yang namanya Pamela? Nah, namanya Pamela, rumahnya di Jogja. Sini ada orang Jogja? Ada? Kalau Jogja berarti nanti jualan gudeg ya, sama batok ya, bapia. Patok ya, bapia patok ya. Nah, rupanya yang namanya Ibu Pamela ini awalnya dia termasuk orang yang mendapatkan bantuan, berarti orang miskin lah. Dia ada keinginan untuk berjuang. Kemudian dia punya modal, punya uang, buka usaha swalayan. Akhirnya sampai sekarang swalayan di Jogja itu banyak, hampir 20 katanya cabangnya. Pamela Swalayan. Dan dia memiliki laundry, futsal dan seterusnya. Nah, awalnya dia mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat, sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Dan indikatornya apa berhasil? Ternyata dia sering berzakat. Dalam bahasa lembaga zakat namanya muzaki ya. Muzaki berarti apa? Orang yang berzakat. Ketika dia memiliki harta dan tidak berzakat, maka tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Bukan hanya harta saja, tapi ketenangan batin, tentram, adem, nikmat rasanya hidup ini. Oh, ternyata dengan apa? Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena dia merasakan dulu ketika dia tidak punya apa-apa, bantuan dari lembaga zakat itu sangat bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi keluarganya. Nah, kawan-kawan semuanya, untuk mencapai kesuksesan tidak diperkenankan, yaitu menghalalkan berbagai macam cara. Coba kita lihat, ini gambar apa ini? Hah? Bunglon. Nggak tahu nih apakah di sini bisa aktif videonya. Kalau enggak nanti akan saya cari video yang kira-kira aktif. Kalau memang memungkinkan aktif.
Jadi bunglon mau makan apa ini? Mau makan serangga. Tapi sekali dua kali nggak berhasil, sampai emosi merah kan, sampai gondok, cari akal biar supaya. Jadi pakai apa akhirnya? Ternyata seperti bunglon aja, mau berhasil pakai apa dia? Pakai siasat dia. Strategi satu nggak berhasil, pakai siasat. Pakai apa tadi? Yaitu pakai baygon. Mau diulang? Oke ya. Jadi yang bisa membunuh dengan apa? Membunuh cepat dengan apa itu? Dengan baygon. Ini iklan sponsor nih. Nah ini kawan-kawan semuanya, yang jelas di dalam Islam, kalau kita ingin berhasil, tidak diperkenankan untuk menghalalkan berbagai macam cara. Sukses yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, sesuai, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, karena kalau yang dirugikan berarti ada yang merasa terzolimi. Nah baik, yang berikutnya kita akan coba bahas berikutnya, yaitu nah ini, ternyata untuk mencapai kesuksesan butuh kegigihan yang luar biasa. Tidak tahu ini apakah gambar ini bisa atau tidak. Kelihatan nggak nih? Ya, kalau tidak kita lewatkan saja berarti. Yang penting bahwa bukan hanya tadi kita berani ngambil resiko, terus butuh enjoy melakukannya, relax. Makanya ini termasuk ada video orang relax. Relax itu bagaimana? Kalau kita ingin sukses tadi, apa? Nyantai. Kemudian relax. Nah relax kita coba kita cermati ini. Jadi relax. Jadi kalau Anda ingin sukses dalam menghadapi apa saja, dalam kuliah, saat bekerja, saat berbisnis, nyantai aja, jangan terburu-buru. Karena kalau yang terburu-buru bagaimana? Apa yang terjadi? Fatal nggak akibatnya? Yang semestinya betul jadi tidak betul. Karena kenapa? Karena Anda terburu-buru. Nah ini kata kunci tadi adalah relax. Relax berarti apa? Nyantai, enjoy kita mengerjakannya. Nah kemudian, kalau kawan-kawan ingin sukses, seberapa besar antusias Anda dalam meraih sukses? Kira-kira harus bersungguh-sungguh nggak Anda meraih kesuksesan? Ya perlu bersungguh-sungguh. Tapi ingat, bersungguh-sungguhnya yang terkontrol. Jangan sampai Anda bersungguh-sungguh sampai tidak terkontrol jiwa Anda. Yang terjadi apa? Fatal. Seperti halnya ini orang Jepang, dia saat berpidato menggebu-gebu, berapi-api, sampai lupa dia pakai gigi palsu copot.
Coba kita lihat. Ini nggak tahu videonya apakah bisa atau tidak. Macet kali ini. Ya, ini gambaran berarti apa kira-kira? Seberapa besar antusias Anda dalam meraih kesuksesan? Dalam meraih kesuksesan boleh saja kita ada target, ada keinginan, terlalu bersemangat, tapi jangan terlalu bersemangat. Kalau terlalu bersemangat bagaimana terjadinya? Berarti tidak dikontrol. Sesuatu urusan kan yang paling enak apa? Yang tengah-tengah saja kan? Yang sedang-sedang saja. Nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu antusias, biasa-biasa saja. Tapi tetap kita bersungguh-sungguh. Karena tadi nih, maksudnya adalah baik, akhirnya jadi kacau kan, giginya jadi copot, boleh jadi malu. Nah ini yang bisa kita cermati gambaran. Semua orang pasti ingin sukses. Anda ingin sukses gak kira-kira? Ingin sukses. Sukses apa kira-kira? Sukses menikah? Baru semester berapa? Semester berapa sekarang? Baru semester 6. Wah. Semester 6 katanya baru masih muda Pak, kan tiba-tiba udah ngundang dia. Nah. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, tuh. Yang perlu dilihat, kita harus meraih kesuksesan. Kalau kita berdoa, doanya apa kira-kira? Doanya pengen sukses nggak kira? Nah, doa sapu jagat hafal? Gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua orang ingin sukses, gapai kesuksesan yang diinginkan. Mau bahagia, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan yang teladan. Teladan tahu artinya apa? Berarti jadi contoh ya. Teladan bukan berarti lagi musim krismon apa perempuan-perempuan ini jadi karyawan teladan. Ternyata kepanjangan lain. Teladan itu telat dandan. Oh ternyata kenapa? Mau beli barang nggak bisa, gajinya nggak cukup. Jadi teladannya lain. Nah harapannya tadi, kalau orang yang teladan, Anda bisa mendapatkan apresiasi dari kantor, dari perusahaan kalau Anda berbuat baik terhadap perusahaan. Dengan apa? Disiplin, waktunya tepat datangnya. Ini yang bisa dicermati model tentang persoalan apakah Anda disiplin atau tidak. Soalnya ada pemimpin yang terlalu antusias, ingin bahwa karyawannya itu harus kerja maksimal. Tapi karena dia salah informasi, salah mengambil keputusan. Contohnya ada salah seorang direktur, dia karena punya banyak cabang perusahaan, dia mendatangi salah satu cabang perusahaan. Saat dia datang ke perusahaan, tiba-tiba ada orang yang waktu jam kerja duduk-duduk aja tuh, baca koran, males-malesan gitu kan. Kemudian ditanya, Anda digaji di sini berapa duit sebulan? Saya, kata orang yang itu yang lagi males-malesan, saya di sini Pak saya digaji 2.500.000. Oke, kalau begitu saya gaji Anda 3 bulan ke depan. Berarti 3 bulan depan 2 juta sekali kali 3 juta jadi berapa? 7,5 juta. Kata direktur itu, karena di depan para karyawan dia berlaku luar biasa, kelihatan gagah gitu kan. Kalau begitu, mulai besok kamu tidak boleh kerja di sini dan ini uang pesangon Anda. Langsung akhirnya pulang itu dah. Yang dikategorikan karyawan pulang. Pas pulang langsung dia apa namanya kalau pegang tangan ini? Apa? Dor pinggang, iya kan? Pegang lagi. Para karyawan perhatikan tadi. Itu ancaman bagi mereka yang tidak kerjanya maksimal.
kerjanya males-malesan, langsung saya PHK. Terus setelah selesai ngomong gitu, ngomong ke HRD, itu karyawan bagian apa? Maaf Pak, itu bukan karyawan kita, itu tukang nagih kue. Kira-kira malu gak itu? Apa kira-kira? Pengennya adalah direktur memberikan contoh gitu kan? Sok terapi terhadap apa? Pada karyawan yang malas ternyata berakibat fatal, justru dia ngasih uang ke orang. Kata HRD, itu padahal tagihannya cuma 100.000 rupiah, kok dikasihnya 7.500.000. Ya lari kan. Nah, ini yang secara sederhana tadi. Kalau kawan-kawan kerja ingin sukses, ya jaga tadi apa, disiplin. Bahkan pakai konsep Rasulullah, staff itu apa? Staff itu ada kepanjangannya. Kita pakai STAF. Bukan dalam istilah manajemen staff dan lini gitu ya. Tapi staff itu apa? Sidik. Terus apa? Tablik. Amanah patona. Ini resep Anda sukses mengikuti tentang sifat Rasulullah. Itu apa? Sidik. Anda kalau ingin sukses dalam bekerja apa? Benar. Tablik. Dapat amanah untuk menyampaikan distribusi barang. Kalau Anda sebagai manajer marketing misalkan, maka harus disampaikan amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya, jujur. Karena kalau udah jujur, siapapun orangnya akan tetap manggil Anda. Kemudian F-nya apa ini? Patona artinya apa? Cerdas. Jadi karyawan yang biasanya naik jabatan itu karena dia cerdas. Cerdas apa? Tidak harus dikasih masukan terus ya kan, tetapi dia punya ide-ide kreatif. Nih, menawarkan, saya ada program apa, menurut atasan, menurut manajer bagaimana. Akhirnya boleh jadi kalau kita kreatif saat bekerja, Anda cerdas, punya ide-ide, itu bisa naik jabatan. Apalagi dengan adanya disiplin waktu dan seterusnya, kejujuran itu dijunjung. Ini raih kesuksesan semuanya. Nah, bagaimana cara mencapai kesuksesan? Ya, dalam makalah dijelaskan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Sungguh-sungguh pasti. Nggak usah jauh-jauh, kawan-kawan bisa naik motor kan? Ya kan? Naik mobil bisa. Ya cuma naik doang, susah banget turun lagi. Nah, misalkan naik motor, sebelum Anda lihai naik motor, sebelumnya pernah jatuh? Pernah, sering ya? Yang semestinya Anda merencana mau ngerem, tiba-tiba apa? Gas, Pernah begitu? Nah, terus Anda boleh jadi jatuh, nyerusuk, nabrak apa gitu lah. Nah, pertanyaannya Anda nyesel saat latihan? Enggak, tetap tidak ada putus asa kan? Nah, ciri-ciri orang yang sukses saat menghadapi ujian, dia tidak ada putus asa. Karena ada ungkapan yang menarik, apa itu kesuksesan? Kesuksesan itu orang yang gigih saat melewati kegagalan. Karena arti kegagalan itu artinya apa? Kesuksesan yang tertunda. Atau kegagalan artinya apa? Kesuksesan yang orang akan kerjakan padahal tinggal selangkah lagi dia lakukan. Tapi umumnya orang menyerah dan akhirnya gagal. Itu adalah kegagalan. Tapi kalau sukses berarti apa? Sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sukses nggak kira-kira? Anda yang awalnya jadi karyawan tiba-tiba jadi direktur, sukses? Saya pernah baca biografi bos mobil bis Mayasari dan mobil-mobil yang besar-besar itu, Metro Mini. Awalnya itu dia sebagai kondektur. Kondektur apa? Kenek ya. Awalnya kenek. Dia nggak puas jadi kenek. Dia belajar jadi apa? Driver. Jadi supir.
Makanya supir yang terbanyak di dunia supir apa kira-kira? Itu supir yang terbanyak di dunia itu tukang supir angkut tarikan para supir gitu kan. Itu supirnya paling banyak itu. Supirnya banyak kan? Ya walaupun ya kan supirnya, tapi yang banyak satu. Nah, ini kembali tentang tadi sampai mana tadi? Nah, tentang supir ya kan. Nah, supir tadi awalnya dia ke konektur. Kalau connect laptop modem. Awalnya connect. Kemudian dia tidak merasa puas dengan connectnya, kemudian dia belajar menyupir. Kemudian berhasil menyupir. Ternyata saat dia mengendarai mobil angkot itu dia nyewa. Dia tidak merasa puas dengan menyewa aja. Kemudian dia berpikir bagaimana dia punya mobil. Awal-awalnya dia kredit dulu. Kredit 2 tahun 3 tahun lunas, ambil lagi dan sampai sekarang punya armada 800 armada. Bus. Kira-kira banyak itu? Banyak, luar biasa. Artinya apa? Kesuksesan seseorang itu from zero to hero. Dari nol sampai apa saja. Itu semuanya tergantung Anda. Sungguh-sungguhkah kita? Tekunkah kita? Sabarkah kita? Rajinkah kita? Itu semuanya tergantung kita semuanya. Kenapa orang non muslim itu doanya sepertinya ya, baru sepertinya. Bagi kita, kok kenapa orang non muslim kalau berdoa itu dia serius? Makanya gampang dia mendapatkan keberhasilan. Nah, karena ada keseriusan. Kalau kita berdoa serius apa malas kita? Tangannya coba gimana kalau mau doa? Kita jarang angkat. Kalau berdoa berjamaah paling tangan. Amin. Amin. Kan gak diangkat kan? Artinya kita lagi minta kepada Yang Maha Kuasa. Doa itu apa artinya? Dalam bahasa Arab, doa itu dalam usul fiqh kategorikan minal adna ilal a'la, dari bawah ke atasan. Ada tata caranya nggak? Anda mau datang ke direksi, ke manajer, harus ada sopan santunnya nggak? Harus ada sopan santunnya. Nah, ini dari sederhananya termasuk Anda berdoa juga harus serius dan seterusnya. Orang non muslim kok kenapa dia bisa sukses, dia dikabul oleh Allah? Wah, kalau orang mohon maaf, orang Cina itu kalau doanya apa? Kan pakai kayu ya, dibakar-bakar langsung diginiin kan, semangat ya. Bagaimana mau dikasih gitu kan? Lah kita doanya aja gimana? Doanya nggak semangat, bagaimana mau dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kan kategori ini, sungguh-sungguh, tekun, sabar, rajin. Kayak ini oasis ya. Oasis ini kan awalnya kan kosong. Bagaimana cara ini terisi? Caranya gimana? Diisi, dibuka, diisi. Terserah Anda mau langsung diisi penuh atau setetes demi setetes. Airnya penuh nggak? Ini berarti menandakan kalau Anda ingin sukses seperti halnya tadi. Kalau kita rajin, maka ini akan terisi. Tapi kalau seandainya Anda malas, tidak diisi, ini bisa terisi kira-kira yang awal kosong? Tidak bisa terisi. Inilah yang kata kunci apa? Kesuksesan itu bukan orang lain yang menentukan, tetapi siapa? Nah, ini sabar. Nah, sekarang apa arti motivasi? Motivasi itu mendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seorang, agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Ini kategori motivasi. Motif artinya dorongan. Biasanya motivasi ini bagian dari kepemimpinan. Kalau kawan-kawan belajar dalam teori manajemen, Jos Terry kan, POAK ya. Apa tuh POAK? Planning, organizing, executing, controlling. Nah, sekarang saya tanya, motivasi posisinya bagi seorang pemimpin ada di mana? Di POA apa C? Di mana nih? Motivasi ada di mana kira-kira? Ada yang tahu?
Adanya itu di A-nya. Apa itu A? Actuating. Actuating itu boleh jadi banyak pengertiannya. Bisa menggerakkan orang lain karena ada motivasi. Motivasi apa? Dalam bentuk materi atau imateri. Kenapa orang ada yang lembur sampai 2 hari 2 malam? Apa motivasinya? Dapat uang, dapat bonus, benar gak? Dapat uang lembur. Nah, ada juga orang motivasinya itu karena penghargaan. Jadi motivasi itu ada 2, ada yang materi, ada yang imateri. Kalau materi artinya apa materi? Uang, terus apa lagi? Harta, barang, itu yang dikategorikan materi. Tapi kalau yang dikategorikan imateri itu apa? Penghargaan kan? Value. Boleh jadi Anda sudah bersungguh-sungguh, sudah payah, kemudian dihargai. Terima kasih. Ucapan. Itu kategori apa? Motivasi dalam bentuk yang tidak materi, yaitu penghargaan. Anda udah kerja capek-capek, udah lembur, tiba-tiba disalah-salahin aja gitu kan, padahal udah betul. Anda marah nggak kira-kira? Sangat marah, bahkan hasil kerjanya diinjek-injek, marah nggak gitu?